PT Gudang Garam Tbk resmi memperkuat struktur pemurnian anak usahanya PT Surya Doho Investama atau SDHI. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Gudang Garam Tbk resmi memberikan suntikan dana modal senilai 200 miliar rupiah kepada anak usahanya PT Surya Doho Investama. Ya, tambahan modal emiten berkode GGRM ini dialokasikan penuh guna mendukung kelancaran kegiatan operasional Bandara Doho di Kediri, Jawa Timur. PT Gudang Garam Tbk resmi memperkuat struktur pemurnian anak usahanya PT Surya Doho Investama atau SDHI, di mana Direktur Gudang Garam Istata T. Sidarta menyampaikan bahwa perseroan mengucurkan dana sebesar 200 miliar rupiah. Suntikan modal tersebut dilakukan lewat skema private placement melalui penerbitan 200.000 saham baru SDHI dengan nilai nominal 1 juta rupiah per lembar saham. Aksi korporasi ini bertujuan langsung untuk menopang kebutuhan operasional Bandar Udara Doho di Kediri yang dibangun oleh perseroan melalui SDHI. Dengan adanya setoran modal baru tersebut, total modal ditempatkan dan setoran SDHI kini meningkat menjadi 14,5 triliun rupiah. Penambahan modal ini diserahkan berdasarkan keputusan sirkuler per 14 Agustus 2026 yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan RUPS luar biasa perseroan. Sebagai informasi, Bandara Doho Kediri berkode IATA DHX merupakan bandara pertama di Indonesia yang seluruhnya pembangunannya didanai pihak swasta. Meskipun dimiliki dan dibangun oleh Gudang Garam Group, pengelolaan operasional bandara diserahkan kepada PT Angkasa Pura Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini dimulai sejak peletakan batu pertama tahun 2020 hingga resmi beroperasi penuh sejak Oktober 2024. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan kinerja stabil di sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026 dengan laba bersih konsolidasian mencapai 3,44 triliun rupiah. Ya, pertumbuhan emiten perbankan berkode BNGA ini ditopang oleh ekspansi penyaluran kredit serta peningkatan perolehan dana murah. PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan kinerja keuangan yang stabil sepanjang semester pertama 2026. Emiten BNGA ini meraih laba bersih konsolidasian sebesar 3,44 triliun rupiah. Presiden Direktur dan CEO CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa total penyaluran kredit dan pembiayaan tumbuh 6,6% secara tahunan menjadi 247,2 triliun rupiah. Sedangkan dana murah atau kasa meningkat 6,9% menjadi 193,1 triliun rupiah. Secara operasional, pendapatan operasional dan laba operasional sebelum pencadangan masing-masing tumbuh 6,8% dan 6,5%. Peningkatan kontribusi pendapatan non-bunga turut membantu mengimbangi penurunan pendapatan bunga bersih perseroan. Di selain kualitas aset tetap terjaga solid dengan perbaikan rasio NPL gross menjadi 1,83%, didukung penguatan permodalan dengan CAR sebesar 23,5% dan LDR pada level 90,4%. Hingga akhir Juni 2026, total aset konsolidasian CIMB Niaga tumbuh 6,7% menjadi 382,0 triliun rupiah yang memperkuat posisinya sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total dana pihak ketiga tercatat naik menjadi 269,3 triliun rupiah dengan porsi rasio kasa menembus 71,7%. Sementara pada segmen syariah, unit usaha syariah CIMB Niaga Syariah berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia dengan pembiayaan mencapai 54,0 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk merealisasikan seluruh dana bersih hasil penawaran umum perdana saham atau IPO sebesar 2,17 triliun rupiah. Ya, penyerapan dana emiten bioskop ini dialokasikan penuh untuk ekspansi bisnis, pelunasan utang, serta modal kerja perseroan. Pengelola jaringan bioskop Cinema XX1 PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk resmi menyelesaikan realisasi penggunaan seluruh dana bersih hasil penawaran umum perdana saham. Berdasarkan laporan resmi perseroan, aksi korporasi IPO yang digelar sejak 2 Agustus 2023 dengan harga pelaksanaan Rp270 per saham telah berhasil meraup dana bruto 2,25 triliun rupiah. Setelah dikurangi biaya emisi, perseroan mengantongi dana bersih sebesar 2,17 triliun rupiah untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.
Dalam realisasinya, CNMA menyalurkan dana sebesar 1,35 triliun rupiah atau sekitar 65% dari dana IPO untuk pembangunan teater baru, serta penambahan layar bioskop di berbagai wilayah. Langkah ekspansi ini melengkapi alokasi belanja modal perseroan dalam plus jangkauan jaringan bioskop tanah air. Selain ekspansi, kebutuhan modal kerja operasional harian diserap sebesar 320 miliar rupiah atau porsi 15% dari total dana bersih. Guna memperkuat profil struktur keuangan dan menekan beban bunga, CNMA mengalokasikan sekitar 500 miliar rupiah atau 20% dana IPO untuk pelunasan sebagian pokok utang. Dana pelunasan kewajiban tersebut disetorkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. Dengan terserapnya seluruh alokasi dana tersebut, manajemen mengonfirmasi bahwa penggunaan dana IPO telah terrealisasi 100% sesuai dengan rencana pendanaan perseroan. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, kalangan analis pasar modal mewanti-wanti resiko yang perlu diwaspadai investor terhadap sasaran indikator makro dalam rancangan APBN 2027. Analis menyatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% cenderung ambisius. Meski demikian, target tersebut diyakini mampu menjadi sentimen positif bagi pasar saham dalam jangka pendek. Pidato kenegaraan mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 telah mendorong laju indeks harga saham gabungan menguat pada perdagangan Jumat 14 Agustus. Namun kalangan analis mewanti-wanti risiko yang perlu diwaspadai investor terhadap target ini. Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6% cenderung ambisius. Pasar disebut merespon target ini sebagai sinyal kepercayaan secara jangka pendek, sekaligus kehati-hatian dalam jangka panjang. Menurutnya terdapat sedikitnya 3 hal yang perlu diwaspadai investor atas target anyar pemerintah pada tahun 2027. Pertama, kesenjangan antara target pertumbuhan ekonomi 6% dan realisasi tahun ini. Selisih yang ada merupakan lompatan yang ambisius. Selain itu, target belanja senilai 4.097 triliun rupiah dengan pendapatan 3.426 triliun rupiah juga disebut menyisakan defisit yang signifikan. Menurutnya, kualitas belanja seharusnya menjadi hal yang dikedepankan pemerintah. Sementara itu, senior market analis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai bahwa sebetulnya target pertumbuhan ekonomi 6% dari Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan mampu menjadi sentimen positif bagi pasar saham secara jangka pendek. Selain itu, inflasi 2,5% dan yield SBN 10 tahun pada level 6,9% juga dinilai memberikan pesan bahwa pemerintah menginginkan kombinasi pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. Berbagai sumber untuk ID Action. Harga minyak melonjak lebih dari $2 per barel di awal pekan dipicu kekhawatiran terhadap pasokan global setelah pesimisme investor terhadap upaya diplomatik mengakhiri perang Iran semakin meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran menyerah dan mengancam akan menyerang Oman jika negara tersebut menghalangi upaya Amerika. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 2,65% menjadi $90,87 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat di 2,55% menjadi $84,5 per barrelnya. Donald Trump mengatakan Amerika tidak sedang mencari perpanjangan nota kesepahaman dengan Iran. Ia juga menyebut Iran tidak akan membuat kesepakatan seperti yang dianggapnya diperlukan. Sementara itu, seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran akan meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya, serta melancarkan serangan apabila Amerika Serikat gagal sepenuhnya menerapkan kesepakatan damai sementara dalam beberapa pekan mendatang.